Halo, selamat malam, kerabat Lampion Club. Kembali lagi bersama saya, Joe Cacing, host yang akan menemani cerita podcast horor pada malam hari ini. Sebelum kerabat Lampion mendengarkan cerita ini, ada baiknya kerabat Lampion siapkan kopi, cemilan, karena kisah horor malam hari ini sangat menegangkan. Kali ini saya kedatangan narasumber yang mana dia diperlihatkan oleh sosok pocong. Siapa dia? Oke, saya perkenalkan narasumber kita yaitu Bang Jupri. Selamat malam Bang Jupri. Selamat malam Bang. Oke, Bang Jupri asal dari mana Bang? Dari Majalengka Bang. Majalengka ya. Kemarin kirim email ya ke tim kita. Iya Bang. Bang Jupri itu telah diperlihatkan oleh sosok pocong saat Bang Jupri ronda infonya ya. Oke, itu awal ceritanya gimana Bang? Jadi begini Bang, waktu itu saya kan jadwal rondanya malam ya, malam Oke. Jumat tuh. Ya. Posisi habis hujan Ya. mericik lah, habis hujan, tapi masih hujan dikit kecil Ya. Saya ronda berlima. Di berlima ini yang dibagi-bagi, yang dua jagain pos, yang tiga berangkat. Oke. Nah pas berangkat nih, saya misah tuh dari dua orang itu. Pas saya misah tuh, ada saya jalan kan di beberapa rumah, lewatin ada sih kayak pohon gede, terus pohon pisang ya. Terus saya nyium aroma apa tuh? Aroma busuk Kayak bau bangkai gitu sih. Bau bangkai. Itu Bang Jupri sendiri berarti? Pas banget sendiri tuh. Sendiri ya. Oke, lalu pas saya jalan, nah di dekat pas saya lewat tuh, di sebelah kanan saya kan pohon pisang. Pas saya pohon pisang itu, nah di situ saya ditongolin sosok. Diperlihatkan ya di pohon pisang. Sosok apa itu Bang? Nah, kayak ini sih pocong ya. Dengan wajah seperti apa itu? Mukanya sih gelap ya, mukanya gelap, cuman ya tubuhnya sih benar, sini ada ikatan kepalanya nih. Oke. Terus dia sambil kayak gini. Tapi kakinya ngambang. Kaki berarti dia jadi kakinya nggak tidak nepak ya, tidak nepak. Oke. Terus pas saya sorotin kan, saya pikir kan itu cuman apa nih, pohon pisang biasa, ada kayak apa nih, kain putih apa kayak gimana kan, mungkin cahaya atau apa gitu ya. Pas saya sorotin hilang tuh. Nah saya jalan lagi. Jalan dulu lagi. Nah itu pas banget di belakang saya lagi, kayak ada yang ngikutin. Itu perasaan abang ya, ada yang ngikutin gitu ya. Lalu pas saya tengok ke belakang tuh, pertama kita nengok ke belakang tuh nggak ada. Nah saya jalan lagi tuh. Pas itu ya merasa juga kayak ada yang ngikutin lagi tuh. Nah pas keduanya tuh ditongolin lagi tuh, diperlihatkan lagi. Itu di pohon pisang lagi atau di beda tempat? Beda tempat. Di mana tuh? Deket rumah warga. Berarti di samping rumah atau? Samping rumah, tapi sebelah rumahnya lagi ada rumah kosong tuh, deket rumah kosong. Oke, berarti dia nampakin diri lagi di rumah kosong itu. Itu Bang Jupri diperlihatkan di situ. Iya. Lalu dia sambil kayak manggilin saya. Wow. Seperti apa itu? Ya, pokoknya dia manggilin nama saya, minta tolong. Berarti dia manggilin Bang Jupri, manggil nih ya. Iya. Dia minta tolong dengan menyebutkan Bang, minta tolong gitu atau gimana? Kayak suara rintihan minta tolong, minta dibukain tali pocongnya ini. Wow. Terus abis itu kan ya saya juga merinding juga ya, namanya sendirian itu. Tinggalan sama teman. Iya. Lalu saya kabur. Bang Jupri lari berarti. Meninggalkan sosok pocong itu. Tapi saya lari itu ya di situ-situ juga. Wow. Berarti kayak ditahan dong. Iya, kayak maksudnya nih kita lari udah jauh banget nih. Tapi
Ya di belakang situ juga tuh muternya di area-area itu. Oh. Berarti cuma di situ-situ aja Bang Jupri lari. Ya itu juga saya sambil lari juga sambil terkencing-kencing sih. Mungkin hawa takut kali ya Bang. Nah habis saya muter di situ juga, saya bacaan lah ya. Ya. Bacaan ya akhirnya ketemu teman saya berdua, yang 2 orang gitu. Oke. Pas ketemu 2 orang itu sama dia juga habis dialamin yang saya ini, alami. dia cerita juga tuh di situ pas ketemu Oh situ. berarti Kayak sama-sama kayak lari nih kan, ngos-ngosan tuh. Dia Oke. juga sambil lari juga. Berarti teman abang juga diperlihatkan mungkin ya Mm-mm. sama dia, sama sosok pocong itu atau sosok lain. Mungkin sosok itu juga sih dia sama juga kayak itu. Emang waktu itu kan emang sama-sama belum cerita ya. Oke. Masih sama-sama hawa takut. Pas ceritanya di pos. Pas di pos itu cerita baru Ya cerita sama Bang Jupri. sama yang lain juga tuh yang ada di situ. Jadi satu ya. Mm-mm. Apa cerita dia? Ya itu sama, dia mengalami kayak gitu. Jadi sosok itunya pocong itu minta tolong untuk minta bukain Dibukakan ya, tali pocong pocongnya. itu. Wow. Dan akhirnya ya kita orang berlima ini yang nggak jadi ronda, akhirnya pada pulang semua Pada pulang karena takut karena ya. hawa takut. Hawa takut ya. Terus pas kejadian itu pada saat Bang Jupri pulang ke rumah masing-masing, ada hal janggal lagi atau ada hal aneh lagi? Nah pas saya di rumah nih, setelah 20 menit lah selesai itu dari pulang itu dari ronda itu kan udah di rumah. Oke. Kayak ada yang ngetok-ngetok Ada yang ngetok. jendela. Oke. Ya sama itu kayak minta tolong. Lalu rintihan. Bang Jupri buka atau Enggak sih, cuma ngintip doang. terus ada penampakan? Ada, cuman dia di jarak jauh. Jarak Ya jauh. depan rumah kan ya sama kayak semak-semak gini gelap. Oke. Nah itu ada dia di situ dia. Dia ada di situ. Terus Ya saya sama orang tua saya kan, bangun dari orang tua saya nih. Mah, bangun mah. Kayak ada yang suara minta tolong noh. Akhirnya mama saya bangun. Nah kita ngintip tuh rame-rame berdua di jendela itu. oke. Yang namanya orang dulu berani ya kayaknya ya. Iya. Nah akhirnya dia keluar tuh di rumah. Yang nggak ada apa-apa kalau dia penglihatan orang tua. Enggak diperlihatkan berarti cuma Bang Jupri yang diperlihatkan. Iya. Nah setelah itu akhirnya tidur kan nih. Nah Iya. menjelang paginya ya katanya sih di desa sebelah ada yang meninggal. Desa sebelah. Ya cuman Oke. katanya sih lupa ininya dibuka. Lupa tali pocongnya dibuka gitu. Berarti sosok pocong ini dari desa sebelah yang meninggal minta dibukakan tali pocongnya. Iya. Mungkin dia gentayangan, mungkin ya. Itu. Tapi nggak ada kelanjutan lagi Bang Jupri atau kisah malam berikutnya seperti apa? Ya kisah berikutnya sih sama aja tuh. Ya masih namanya malam ya. Ya. Namanya malam. Akhirnya teman saya juga tuh udah dengar cerita cuma kayak gitu juga sama kayak saya. Sama pokoknya Kalau dia diikutin sampai rumah waktu dia ngelancong. Oke. Itu teman Bang Jupri. Sama. Sampai dia kan naik motor nih. Oke. Pas ngelancong pulang, itu di belakangnya duduk di motor. Oke, itu kejadian kapan tuh Bang? Pas setelah saya tuh kan saya malam Jumat, dia berarti malam Sabtunya. Malam Sabtunya. Nah pada saat ini sekarang kan nih itu kejadian tahun berapa? Tahun 2001. 2001. Tapi sampai saat ini udah nggak ada berarti? Udah nggak ada. Nggak ada ya? Udah aman berarti? Ya mungkin sama orang yang Pak Ustadz atau orang yang pinter lah ya. Udah dibongkar lagi kuburannya, dibuka dibikin gitu ya, dirapikan. Ya dengar-dengar sih kayak gitu ceritanya. Oh. Pas itu dibuka lagi, dibukain tali pocongnya. Dimakamkan kembali gitu ya. Oke. Cuma itu nggak ada lagi cerita yang nggak ada lagi sih Bang. Berarti setelah dibuka udah nggak ada tuh penampakan di desa itu. Nggak ada lagi sih. Ya mungkin itu hal mitis yang pernah saya alami yang bener-bener serem banget Bang. Iya. Diperlihatkan sosok pocong dengan meminta tolong Bang bukakan Bang tali pocong. Pasti saya kabur sama seperti Abang. Saya aja itu sampai kencing-kencing Bang. Iya paham. Ya, itu kan hawa takut Bang. Seperti itu. Kayak ini kayak abis kencing itu nih dungkul kayak lemes banget, kayak
pada copot gitu. Iya. Berarti saat itu kampung itu sepi dong? Sepi, pas pokoknya habis maghrib tuh udah sepi. Iya. Semenjak kejadian itu. Pas kejadian minta dibukakan tali Iya. pocong itu ya. Tapi sekarang udah aman ya, udah Udah nggak ada normal ya? kembali sih. Oke, terima kasih Bang Jupri Iya, Bang. atas kisah mistisnya. Terima kasih atas kehadirannya. Iya, Bang. Sampai jumpa, sehat selalu. Alhamdulillah. Kerabat Lampion, itulah kisah yang diceritakan oleh Bang Jupri